nggak ngerekam dari awal, Pak. Ya nggak apa-apa, emang ini hostnya juga telat ini. Telat yang hostnya nih. Oke, saya mau masuk dulu ke bagian ini. Ke bagian tadi itu yang apa? Ya Allah. Tadi kan kuantitatif asosiatif nih, ya. Yang kedua saya akan bahas tentang yang kualitatif, Pak. Yang kualitatif. Oke, Bapak Ibu. Kualitatif saya ngambil dari ini nih, Pak. Nah, kalau ini belum belum pembahasan detail ya. Sekarang kedua ayat tilu sesi lagi nih, baru baru bisa di ngehin. Ini baru administrasinya, Pak. Baru administrasinya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu untuk persoalan administrasi saja Bapak Ibu masih kena bingung eta masalahnya. Itu kumaha yang nomoran anak kieu diulang alik gitu tah. Bari bari kuriweuh ya. Hmm, ini teh halaman berapa ya? Bentar. Nah, ini Bapak Ibu. Nih buat yang kualitatif ya. Nih saya mau kopikan ininya nih, apa sebutnya? Eh Bagaimana caranya, Pak? Prosedurnya. Oke, nih, Bapak Ibu masukkan ke sini. Hmm, tuh, ya. Oke, ini pan kualitatif. Kemudian, ini tadi prosedur analisis data. Analisis data. Kemudian, nah ini pemeriksaan keabsahan data. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang kualitatif mohon betul-betul di apa diperhatikan banget struktur ini Pak karena ini ada di buku pedomannya ya. Hmm. Oh, mari kita ini tuh bocor siapa tuh. Pak Kohar. Pak Kohar, Pak Kohar. Tolong tolong kasih tahu Pak, kita lagi fokus ini nih. Pak Kohar, mikna bocor, Pak Kohar. Tuh saya harus balik lagi ini di ini lagi nih di apa di harus kembali lagi nih kalau balik lagi harus apa tutup share screen dan lain-lain untuk mengganti itu. Pak, tuh ini kan ini heading satu ini kak ini semua ke heading satu Pak. Nah, ini keliru nih, ini blok, ini heading dua. Oke, ini tuh tadi itu apa tuh kualitatif gitu ya. Oh, iya. Kalau misalkan tidak mau kena heading dinormalkan saja Pak. Tuh. Nih Ibu kualitatif ya. Nah ini tuh harusnya deskripsi konseptual dan fokus dan subfokus penelitian. Ini bab 3, ini bab 4, tuh. Ini bab 5. Aduh, sorry. Pak Abdul Kohar bisa di Pak Abdul unmute nggak Kohar. Pak?
Kalau mau ikut kuliah, kuliah Pak. Kalau ini jangan ganggu aja, ya. Tuh, jadi terganggu saya Pak ini kalau kalau ada yang begitu tuh sangat terganggu ya, karena memecah konsentrasi akhirnya. Tuh, jadi susah nih saya untuk share screen nih. Saya ulangi Pak. Aduh, mana itu? Hmm, udahlah. Ini saya jadi nggak bisa share screen Pak ini karena gambarnya layarnya jadi ketutup Pak. Jadi, aduh. Bocor ya? Pak Mana Abdul ya? Kohar, Pak Abdul Kohar, punten. Di mute Pak Abdul Kohar. Pak Kohar eta mikna Pak Kohar di Pademan. Tuh, mana nggak share screen ini? Mikna Pak Abdul Kohar, Mik, Paruman. Ini saya jadi nggak bisa share screen Pak. Ini layarnya ketutup, ini ketutup apa? Ketutup sama dashboard. Karena barusan kan di full kan, jadi saya nggak bisa balik lagi nih. Aduh, gimana ya? Udah muncul belum Pak layarnya? Belum. Sedang loading Pak. Mending nih. Mohon tidak diganggu ya. Saya lagi fokus nih masalahnya. Kalau saya diganggu begini, di kemana-mana nih pikirannya nih. Ya, oke Bapak Ibu, tadi ini sudah saya ganti ini ke heading 2 Pak. Ini heading 2. Kalau yang ini berarti heading 3 nih. Oke. Nah, prinsipnya Bapak Ibu, kalau untuk membuat yang namanya apa tesis, biasakan dimulai dari membuat outline dulu, Pak. Biar Bapak Ibu mudah mengisinya. Gitu. Jangan sampai kita tidak tahu harus apa dan bagaimana menuliskannya. Itu karena tidak tahu bagaimana memulainya, Pak. Ini gambaran umum, saya bikin dia jadi heading 2. Fokus dan subfokus itu sesuai dengan rumusan masalah, Pak. Itu adalah heading 3. Nah, fokus dan fokus ini heading 2. Nah, jadi Bapak Ibu tuh nanti tinggal nulis di bawahnya aja, Pak. Nulis di bawahnya aja. Tuh, bab 4 ini simpulan, berarti heading 2. Nah, ini pun sama Bapak Ibu. Karena ini penulisannya nanti dia harus pindah. Ini harus insert, klik, bring, klik, klik. Tuh, pindahlah kan. Ini nanti tinggal tinggal dipindah-pindah dulu, Pak. Tuh, tuh. Tiap babnya terpisah halaman. Jadi walaupun nanti halamannya bab sebelumnya panjang, dia akan tetap di atas, Pak. Tuh, ini juga sama, bab 6. Tuh. Kemudian di sini lampiran, daftar pustaka dulu dipisahin. Nah, kemudian lampiran juga dipisahkan. Nah, ini riwayat hidup kita pisahkan. Nah, ini kuantitatif, asosiatif kita pindahkan. Tuh, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ini kan sudah ada 16 halaman, nggak perlu scroll-scroll Bapak Ibu, Anda tinggal di sini aja kliknya. Mau nulis pendahuluan, tulis di sini. Tuh, klik aja. Nah, tinggal sekarang kalau isi pendahuluan apa saja kan begitu Bapak Ibu. Nah, tadi judul dari Bu siapa? Bu Pipit ya. Bu Pipit kan kuantitatif nih ceritanya. Gimana nih judulnya? Nggak ada judulnya, Bu.
Belum dikoperin, Pak. Hah? Belum Belum. dikoperin. Iya. Ini harusnya pakai heading Karadia, Bu. Tuh, model Iya, ini. belum. Nah, itu A ya. Ini kenapa ada merah-merah begini? Karena saya menggunakan track change, Pak. Track change itu dalam rangka revisi. Nah, kalau misalkan dimatikan, bisa dimatikan begini. Accept track change and stop tracking. Ini dalam rangka melakukan eh, pemeriksaan secara online, Pak. Nah, ini harusnya pakai heading satu. Nah, itu pasti ini Pak, Bu, kudu dirarapi deh. Nah, biasakan kalau Anda nulis pun itu proposal kudu siga kieu, Pak. Karena kan ini mah geus beresnya proposalnya tinggal skripsi, tesisnya berarti. Nah, berarti Bapak Ibu bikin tesis, pastikan sing rapi bikinnya, Pak. Tuh. Ini tuh kan kalau nggak dirapihkan sembarang aja dia, Pak. Tuh. Saya pakai single aja dulu ya. Nah, tuh, ini kan Ibu tinggal pakai A saja. Tuh. Bapak Ibu bisa di belakang lihat ini. Di pinggirnya lihat ya. Bu Pipit kelihatan di pinggirnya, Bu. Nah, ini identifikasi masalah, dihapus aja, lalu bikin satu, Pak. B. Tuh. Ini kenapa ada beginian? Ini komen, Pak. Ini komen. Komen. Kalau cara menghilangkan komen gimana? Gampang. Nanti tinggal masuk review, nanti di sini diklik komennya, nanti dia akan bisa di delete di sini. Tinggal delete, delete hilang. Nah, kalau ini kan Bu Pipit kelihatan ini sebelah sini, gitu. Nggak ke sebelah sini. Nah, itu harus diperbaiki. Gitu. Ini baru A, B. Nah, C-nya pembatasan masalah. Ini dihapus juga. Ganti heading satu, Pak. Ini C. Terus saja, Bu, ke bawahnya ya. Tapi saya belum lihat judulnya apa ini, Bu. Perampilan. Judulnya apa? Ayo apa? Dengan judul naon. Pengaruh kegiatan ya. Oke. Pengaruh kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap sosial emosional dan prestasi akademik siswa di oke. Ini ya. Nah, berarti kalau sudah ketemu ini, Pak, tulis di bagian yang lain yang nggak kelihatan. Nah, lalu kan Bapak Ibu boleh baca di sininya, Mbak, di keterangannya nih. Ini mah kualitatif ya, latar belakang masalahnya kualitatif. Saya mau ke kuantitatif dulu, Pak. Karena tadi rumus kuantitatif yang didahulukan. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti mau membuat struktur dari sebuah proposal, sorry, bab latar belakang masalah contohnya nih. Ini kan latar belakang masalah untuk kualitatif nih. Yang tadi Ibu siapa? Nih, yang asosiatif ya. Nah, penjelasannya kan ini nih. Saya mau pakai ini saja nih untuk menjelaskan ini. Oke, Bapak Ibu boleh cek di sini caranya. Nih, biar cara cepat saja ya, Bapak Ibu bisa menjelaskan ini. Judul tesis. Kemudian sininya adalah ini promnya. Jadi bahasanya gini. Mohon Anda berperan sebagai akademisi dan mahasiswa yang sedang menyelesaikan penelitian tesis dengan judul, nah ini judulnya kopi Pak. Hmm.
Ditambahin yang penelitian korelasional, Pak, waktu SUPT, judulnya. Memang pakai korelasional. Iya, di dalam kurungnya itu penelitian korelasional di SMA Negeri 1 Lembang. Kalau korelasional ya sama juga Bu, korelasional asosiatif gitu-gitu kan ya. Ah, ah. Tapi dicantumin di judul kata Bapak kemarin. Ya, cantumkan aja, Ya. nggak apa-apa. Jadi nanti dituliskan di sini penelitian korelasional eh, tentang pengaruh kegiatan bisa begitu, atau pengaruh kegiatan ekstrakurikuler keagamaan siswa titik di sini penelitian korelasional di ya bisa. Ya. Nah nanti di sini Bu di garis ini di sini penelitian kuantitatif jenis korelasional. Hmm, mohon buatkan bagian latar belakang masalah dengan ketentuan berikut. Nah, satu, jelaskan kesenjangan antara fakta yang data. Nah, enaknya Ibu Pipit punya datanya. Tuh sebenarnya mah. Oke, dimasukin karena iya gitu. Karena non, karena from ini. Kan Kalau observasinya nanya dulu Pak, kalau itu apa kan datanya yang sebelumnya itu yang dari hasil survei itu penurunan kuantitas jumlah yang mengikuti ekstrakurikuler itu nanti promnya dimasukinnya ke yang mana Pak? ini, di sini dulu. Ini. Jadi supaya rapi, masukin ke dia tah. Mana hasil pendahulu ini ibu mana nih? Eh, ini nih, ini adalah data. Masukin ini Bu. Nah, kopikan. Ini yang disebut dengan hasil observasinya. Sorry. Mana sih? Nah, ini. Sini, hasil studi pendahuluan. Nah, ini dirapikan lah ya. Set, rapikan dulu Bu. Hmm, Juga sama, rapikan. Jadi kalau mau menggunakan AI, pastikan datanya dilengkapi dulu Bu. Nah, berdasarkan berdasarkan informasi dan narasi di atas, mohon buatkan bagian latar belakang masalah dengan ketentuan sebagai berikut. Hmm, Kita coba pakai ini promnya berdasarkan buku pedoman skripsi tesis ya. Eh, Coba pakai tips. Nanti pastikan data itu dilengkapi dulu dengan benar. Sebetulnya struktur cara penulisan ini ada strukturnya, cara latar belakang. Karena kudu ayat-ayat Al-Quran, hadis, penjelasan, nah, dan itu mungkin saja tidak terdeteksi oleh oleh AI, kecuali kalau Anda mencantumkan kerangkanya harus bahas apa tentang apa non wae itu bisa begitu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan bisa nanya ke ini Pak ke apa ke ChatGPT atau ke chat DeepSeek bagaimana cara menyusun sebuah latar belakang masalah yang baik contohnya. Apa saja yang harus ada. Saya berikan contoh ini. Masukkan ini Bapak Ibu. Kemudian kita minta dia untuk menjawab.
Nanti strukturnya seperti apa? Kita lihat dulu. Dia bagaimana cara nyusunnya. Tuh. Nah, kan dia mah langsung tuh, Bu. Karena kan kita kasih datanya langsung ya. Nah, tuh. Jadi begini. Tapi enaknya apa yang kita lakukan itu memang fokus karena naon anu rek dibahas. Untuk kemana-mana. Kegiatan ekstrakurikuler di Seman satu Lembang merupakan salah satu wadah penting bla 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 bla. Jadi langsung nggak usah cerita naon-naon deui. Tuh. Kan biasanya orang masuk memulai pendidikan adalah sarana untuk meningkatkan kompetensi. Jauh dari sebenarnya mah. Ya. Langsung fokus ke masalahnya. Di sini tuh. Namun fakta yang terjadi adalah faktanya apa? Ini sudah mulai Pak masuk ke masalahnya tuh. Tapi kan ini masih sangat sedikit ya. Tidak dijelaskan tentang bagaimana penggunaan ayat dan lain-lain. Saya mau tanya ke dia begini. Nih, tanya ke saya dulu. Dapat ya jika Anda sebagai akademisi yang berpengalaman membimbing mahasiswa dalam menulis tesis. Bagaimana susunan latar belakang masalah yang tertuang di dalam paragraf 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 tersebut. Itu aja. Susunannya kan kudu kumaha sih, naon wae nu kudu aya, komponen apa saja sih yang harus ada. Coba kita lihat tuh. Tuh, dia akan jawab. Kudu terstruktur, kudu naon wae tah. Nih, Pak Bu. Tuh. Konteks umum dan pentingnya topik. Ya, berarti kan orang teh nyaman. Oh, caranya latar belakang masalah teh kudu aya nu kieu. Kudu aya harapan dosen berdasarkan teori dan kebijakan. Tuh. Dan ini yang kemudian dibahas oleh si Dipsik ini ketika ngebahas tentang ini. Nah, tinggal Bapak Ibu bagaimana kemudian mencari referensi-referensi untuk memperkaya hasanah dari tulisan ini, Pak. Tuh. Kayaknya tidak terlalu panjang, cukup bab 5. Nah, nanti kita akan coba lihat. Saya akan memberikan masukan lagi kepada dia. Tuh, catatan tentang struktur paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 5 paragraf. Sekarang ini. Jika kampus eh, eh, jika lembaga atau institusi jika institusi kampus punya kebijakan untuk menyisipkan ayat Al-Quran dan hadis dalam penulisan latar belakang masalah, lalu ada faktor atau ada komponen yuridis dan sosiologis, bagaimana penerapan, apakah bisa? Jadi tinggal dikembang-kembangkan saja, Pak. Jika institusi kampus punya kebijakan untuk menyisipkan ayat Al-Quran dan hadis dalam penulisan, gimana? Dia ngasih alternatif. Sangat mungkin dan relevan. Di mana menyisipkan? Nah, kayak struktur dikasih tahu. Tuh. Nah. Hmm. Kita belum bahas dulu yang terkait dengan X, Y, Y, Z-nya belum, Pak. Nah. Jadi sebenarnya penulisan struktur ini tergantung dari gaya kita sendiri sebetulnya. Tuh, fenomena sosial. Saya akan minta ke dia, tolong susun kembali, rehab kembali
latar belakang masalah yang Anda tulis dengan rapi. Ini. Tuh. Nah, bisakah Anda menuliskan kembali revisi sesuai dengan jawaban Anda sendiri dengan lengkap dan jelas? Assalamualaikum. Ya, siap. Udah beres ya? Oke, siap, 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 siap. Ya, tadi rada telat. Siap. Akhirnya keluar, Abi. Ya, siap, siap. Oke, siap. Tuh. Oke, Bapak Ibu. Nah, inilah tuh paragraf 1 di sini, masuk paragraf 2 di sini, tuh, Pak. Paragraf 3 di situ, gitu ya. Oke, sebentar. Nanti ditutup. Ya, 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 siap, siap. Bentar, bentar. Ya, terakhir, terakhir, terakhir. Ya. Tuh, Bapak Ibu. Ini paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, tinggal nanti dicarikan apa? Ini ada bab 6-nya, paragraf 6. Dicarikan referensinya, Pak. Tuh, beres, Pak. Ya, oke. Karena waktu sudah habis dan Pak Rektor sudah ada di tengah-tengah Bapak Ibu, saya cukupkan sekian dulu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin pendalaman materi dan lain-lain, nanti kita bisa ketemu lagi. Silahkan diagendakan saja. Kalau misalkan membutuhkan ya, kalau nggak membutuhkan sih nggak apa-apa. Yang penting Bapak Izin Pak Ibu Sangat Dokter. butuh, mau sangat belajar butuh. untuk Sangat dibutuhkan, Pak Dokter. ya, yang penting Bapak Ibu mau praktik Ini ya, praktik. ya rekamannya ini Ya. bisa di-share juga ini. Ya biasa. Nanti saya rekamannya saya upload nanti ya. Oke. Terus Izin ini Pak juga Dokter. Ya. Pak Ini Dokter mau tanya ini. Buku Hah? di panduan apa? yang barusan digunakan itu kalau dilihat dari buku panduan tesis yang dari Inhas, ini nggak lengkap yang dari Inhas ya, nggak seperti yang Nah, itu tadi. maksudnya Pak Oh Dokter. iya, iya, Tidak iya. ada, tidak ada itu Betul, yang betul. sistematika Jadi sebenarnya mah penerapan gini Pak, kata. itu mah hanya trigger saja. Yang penting strukturnya benar. Itu. Gitu. Jadi kalau misalkan yang dari buku pedoman seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Yang penting strukturnya jadi benar. Jadi kalau pakai AI kan jadi benar lah itu strukturnya minimal kita mikir ting kurang gitu. Oh iya, iya. Terima kasih Pak Oke, Dokter. siap. Pak Akmal dan yang lainnya terima kasih. Saya Iya, terima pamit. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.